Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berikutnya video dari Ustadz lagi tentang bagaimana sih cara penulisan teks berita faktual. Ini Ustadz berikan contoh, nanti bisa dibuat untuk membuat tugas bagaimana cara menulis teks berita faktual. Diperhatikan ya step-stepnya. Nah, cara tadi penyusunannya sudah di video yang pertama. Nah, di sini ada teks berita faktual. Di sini Ustadz akan menjelaskan bagian-bagiannya dulu ya. Nanti kalian tugasnya sama seperti yang ada di slide-nya Ustadz, membuat teks berita faktual. Pertama, jangan lupa kalian tentukan judulnya, buat judulnya. Nah, judulnya itu bebas, kalian mau tema kecelakaan boleh, tema bencana juga boleh, atau tema kesehatan boleh, bebas. Temanya yang lagi dibicarakan saat ini, ya. Temanya bebas. Di sini Ustadz ambil sebuah judul remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Nah, ini judulnya, ya. Jangan lupa setiap berita ada judulnya. Setelah itu, dalam menyusun teks berita faktual, kalian boleh menentukan membuat teks singkat. Biasanya teks singkat itu terdiri dari 2 sampai 3 kalimat. Ya, boleh lebih boleh 4 kalimat juga boleh, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Di sini Ustadz mencontohkan 3 kalimat saja. Kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Ya, di sini selain menyusun berita ini ada 3 kalimat, kita perhatikan juga 5W1 hanya. Ya, 5W1 hanya. 5W1 hanya itu bisa when di sini. When itu kapan ya? When ini di sini Ustadz pasang tanggal 4 Maret 2015. Nanti berarti kalian membuat beritanya harus ada unsur 5W1 hanya. Di sini ada when 4 Maret 2015. Where di mana, jalan tol Cipali, ini bisa where ya. Terus bisa who itu bisa pengendara mobilnya. Berarti siapa yang kecelakaan, yaitu pengendara mobil yang berplat nomor polisi ini di sini. Nah, di sini kebetulan Ustadz tidak mencantumkan beberapa nama lengkap ya, hanya ditulis seseorang anak muda yang bernama Agus. Ini who ya. Who bisa seorang anak muda bernama Agus atau bisa mobil bernomor polisi ini. Jadi ada beberapa unsurnya. Dan unsur-unsur 5W1H yang lainnya. Ya, seperti ini kurang lebihnya kalian akan membuat teks berita. Nah, bagaimana nanti cara membacanya? Nah, cara membacanya kalian sama seperti para pewarta-pewarta yang ada di televisi. Nah, dengan intonasi-intonasi yang seolah-olah kalian membawakan berita, ya. Nah, seperti ini contohnya Ustadz kalau membaca sebuah teks berita dilaporkan, ya. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil berplat nomor polisi B3641AH menabrak sebuah pembatas jalan. Mengerem blongnya mobil membuat mobil Ferrari yang berwarna merah itu berkecelakaan hebat di Tol Cipali. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Nah, itu tadi cara membaca teks berita. Kenapa kok tidak dibaca semua teksnya? Tidak, karena pewarta itu membaca teks berita hanya sebagai panduan.
Nah, waktu membacanya kalian bisa improvisasi, mana yang bisa dipersingkat, yang penting penyampaiannya bisa tersampaikan semuanya. Nah, berbeda ya antara teks dengan penyampaian. Kalau penyampaian kalian boleh menyingkatnya, tapi kalau teks tugasnya ini berarti kalian harus lengkap ya. Nah, itu tadi. Next, berikutnya ada contoh penulisan berita lagi. Di sini Ustadz ambil lagi sebuah teks berita 2 kalimat saja. Nah, 2 kalimat saja, tapi 1 kalimat agak panjang, berbeda dengan tadi 3 kalimat tapi singkat-singkat. Kalian boleh menuliskan seperti ini, 2 kalimat saja tapi setiap kalimat sudah jelas. Ya, ini ada 2 kalimat seperti ini. Jangan lupa ada judulnya juga. Judulnya juga. Nah, di salah satu unsur-unsur penyusunan berita kemarin yang ada video dari Ustadz waktu itu. Nah, ada tentang data-data. Nah, data-data itu kalian kumpulkan. Kalian bisa mencari dari sumber, mewawancarai juga boleh, mengumpulkan data-data juga boleh, atau wawancara langsung. Ya, di sini data-datanya juga ada letak komplek, termasuk dengan unsur where, di mana ya, komplek perumahan Gria Jaya di Bekasi. Nah, when waktunya kemarin malam jam 22.14 WIB. Nah, dan who, kejadian sang pemilik rumah Pak Andi sedang pergi tahlilan. Nah, ini bisa juga who dan what-nya bisa digabung jadi satu. Ya, jadi beberapa unsur bisa digabung menjadi beberapa kalimat teks berita faktual. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz. Selamat mengerjakan tugas ini. Kalian bisa menyusun teks berita faktual berdasarkan contoh-contoh yang sudah Ustadz berikan. Selamat mencoba dan penuhi unsur-unsur dari setiap teks berita ya. Oke, terima kasih dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.